kali ini saya Dr. Mahmud Farezi Karahap dengan NIM 23254513-054 dari program studi pengalaman perkebunan semester 6. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas, yaitu tugas manajemen sumber daya manusia dengan temanya itu pengembangan sumber daya manusia, yaitu mencakup promosi, mutasi, dan juga demosi. Nah, di sini poin pertama adalah pengertian dan juga definisi utama dari pengembangan sumber daya manusia dan juga konsep dasar pengembangan sumber daya manusia serta aspeknya. Yang dimana pengembangan SDM ini adalah proses perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan kemampuan, kompetensi, dan juga karir karyawan. Nah, di sini ada promosi, mutasi, serta demosi. Yang dimana promosi ini adalah kenaikan jabatan ataupun posisi yang disertai peningkatan tanggung jawab serta gaji yang diterima oleh karyawan. Nah, selanjutnya adalah mutasi. Apakah itu mutasi? Yaitu adalah perpindahan posisi atau jabatan karyawan baik secara horizontal ataupun setara ataupun vertikal, yaitu naik atau turun. Nah, selanjutnya ada demosi. Demosi itu adalah penurunan jabatan atau posisi karyawan yang biasanya disertai pengurangan tanggung jawab ataupun gaji, yang umumnya itu sebagai tindakan korektif atas kinerja karyawan yang menurun. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Apa sih tujuannya? Nah, di sini tujuannya ada 3 poin, yaitu meningkatkan kompetensi dan motivasi karyawan. Yang dimana meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta motivasi karyawan supaya mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan dari organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya itu ada menyesuaikan posisi dengan kemampuan dan juga kebutuhan. Yang dimana tujuannya untuk menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui promosi, mutasi, maupun demosi yang tepat sasaran. Nah, tujuan dari pengembangan SDM yang ketiga ataupun yang terakhir adalah mengoptimalkan sumber daya manusia dan kepuasan kerja, yang dimana mengoptimalkan pemanfaatan SDM untuk meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas karyawan, dan juga kesinambungan karir dalam waktu jangka panjang. Nah, poin selanjutnya itu adalah jenis-jenis promosi. Jenis-jenis promosi itu ada 3, kawan-kawan, yaitu promosi vertikal, promosi horizontal, serta promosi khusus. Yang dimana promosi vertikal ini adalah kenaikan jabatan ke level yang lebih tinggi dalam hierarki perusahaan ataupun organisasi yang disertai oleh peningkatan tanggung jawab, wewenang, dan juga kompensasi. Nah, selanjutnya itu ada promosi horizontal. Promosi horizontal ini adalah perpindahan ke posisi yang lain dengan level yang sama, tetapi bidangnya itu berbeda ataupun departemennya yang berbeda. Nah, di sini juga untuk memperluas pengalaman dan juga kompetensi karyawan. Selanjutnya ada promosi khusus, yaitu kenaikan jabatan yang diberikan dikarenakan karyawan mendapatkan prestasi yang luar biasa ataupun kebutuhan khusus dari organisasi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi nyata dari karyawan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis mutasi. Jenis-jenis mutasi itu juga ada 3, yaitu vertikal, horizontal, serta fungsional. Di mana untuk vertikal adalah perpindahan jabatan secara hierarkis, baik itu ke level yang lebih tinggi maupun ke level yang lebih rendah dalam struktur perusahaan ataupun organisasi. Yang kedua adalah horizontal, yang mana perpindahan karyawan ke posisi lain yang memiliki level ataupun jabatan yang setara, tetapi divisi ataupun unit kerjanya dalam organisasi itu berbeda. Selanjutnya ada mutasi fungsional, yang dimana perpindahan karyawan berdasarkan fungsi kerja ataupun departemen yang bertujuan untuk memperluas kompetensi dan juga pengalaman lintas bidang organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis demosi. Ada juga 3 jenis dari demosi ini, yaitu formal, sementara, serta sukarela. Formal ini adalah penurunan jabatan yang dilakukan secara resmi oleh perusahaan ataupun organisasi yang biasanya disebabkan oleh kinerja yang tidak memenuhi standar ataupun pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya untuk sementara ataupun demosi sementara, yaitu penurunan jabatan dalam jangka waktu tertentu yang bersifat sementara yang bertujuan untuk mengevaluasi ulang kinerja dari karyawan itu sendiri sebelum nantinya dipertimbangkan akan dipanggil kembali. Yang terakhir adalah demosi sukarela, di mana demosi sukarela ini adalah penurunan jabatan yang dipilih oleh karyawan itu sendiri dikarenakan alasan pribadi seperti kesehatan, keseimbangan hidup, ataupun keinginan untuk beralih ke bidang yang lebih sesuai. Nah, selanjutnya ada studi kasus penerapan, di mana promosi, mutasi, dan juga demosi di dunia kerja.
Promosi berbasis prestasi di perusahaan kerja manufaktur berhasil meningkatkan produktivitas secara signifikan. Untuk mutasi yaitu sebagai strategi rotasi kerja untuk mendorong pengembangan kompetensi karyawan lintas departemen. Nah, untuk demosi itu sendiri itu diterapkan sebagai tindakan korektif bagi karyawan dengan performa menurun untuk menjadi pemulihan kinerjanya. Nah, selanjutnya apa sih manfaat bagi karyawan dengan adanya pengembangan sumber daya manusia ini? Yaitu ada 3 juga. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan, yang dimana pengembangan SDM ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi secara teknis maupun non teknis, sehingga mampu menghadapi tantangan pekerjaan yang lebih baik. Manfaat yang kedua itu adalah kesempatan karir yang lebih baik, yang dimana melalui promosi, mutasi dan juga pengembangan kompetensi, karyawan memperoleh peluang untuk naik jabatan serta memperluas pengalaman kerja di berbagai bidang dalam perusahaan ataupun organisasinya. Nah, selanjutnya itu ada motivasi serta kepuasan kerja meningkat. Nah, program pengembangan sumber daya manusia jika dilakukan dengan baik akan mendorong semangat kerja karyawan, meningkatkan rasa dihargai, serta menciptakan loyalitas yang lebih tinggi terhadap organisasi ataupun perusahaannya. Nah, selanjutnya itu apa sih manfaat dari pengembangan SDM ini bagi organisasi itu sendiri ataupun perusahaan? Yang dimana manfaatnya ada 3 juga, yaitu efektivitas dan juga efisiensi kerja. Dengan pengembangan sumber daya manusia meningkat, efektivitas dan juga efisiensi kerja karyawan, sehingga produktivitas organisasi ataupun perusahaan secara keseluruhan meningkat secara signifikan. Nah, manfaat yang kedua adalah mengurangi turnover ataupun turnover dan juga absensi. Program pengembangan yang baik akan menciptakan ataupun meningkatkan loyalitas karyawan serta mengurangi tingkat pergantian karyawan dan juga absensi yang berdampak pada stabilitas organisasi itu sendiri. Manfaat yang ketiga bagi perusahaan ataupun organisasi adalah meningkatkan kader pemimpin, di mana perusahaan ataupun karyawan dapat menyiapkan kader pemimpin untuk masa yang akan datang yang kompeten melalui program promosi, mutasi dan juga pengembangan karir yang dilakukan dengan terstruktur. Nah, selanjutnya fungsi strategis pengembangan sumber daya manusia, yaitu peran strategis pengembangan SDM dalam manajemen organisasi, yang dimana menyelaraskan visi dan misi. Nah, di sini ada pengembangan sumber daya manusia dirancang untuk menyelaraskan kompetensi karyawan dengan visi, misi, dan juga tujuan strategis organisasi secara berkelanjutan. Nah, yang kedua adalah mendukung perencanaan suksesi, di mana mendukung perencanaan suksesi dan juga kepemimpinan dengan mempersiapkan kader-kader pemimpin yang kompeten untuk mengisi posisi strategis di masa depan. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu menciptakan budaya kerja yang positif, meningkatkan adaptasi organisasi terhadap perubahan dan menciptakan budaya kerja yang positif, produktif serta berorientasi pada pertumbuhan. Nah, di sini ada daftar pustaka yaitu sumber-sumber yang saya gunakan dalam membuat PPT ini, yaitu ada dari Rifai, Hasibuan, Mangkunegara serta dari Simamora. Baik, sekian penyampaian materi dari saya dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun perangai saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.